baik. Silakan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para bapak, para ibu, para asatidzah yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Yang pertama mohon maaf atas keterlambatan, yang kedua mohon maaf dua pertemuan sebelumnya itu tidak dapat terlaksana karena terkait dengan tugas kami harus yang pertama itu tanggal 28 kalau nggak salah ya, harus berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Fatah di Temboro, Jawa Timur. Kemudian yang malam satu berikutnya tanggal 5 dan 6 itu harus memimpin rapat kerja forum komunikasi masjid dan musola, ya sehingga secara berturut-turut akhirnya pertemuan kita tidak bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi mohon maaf yang seluas-luasnya. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Baik, ya. Kita akan melanjutkan untuk mengkaji dan menganalisa contoh-contoh yang ada. Ya, baik, saya kembalikan dulu ke contoh bulan, ya. Bentar, saya cek. Ya, Al-Qamaru ini kita ambil. Ya. Bapak Ibu sekalian, apabila kita membaca contoh ini, Al-Qamaru yatahaddatsu fil maqha, ya. Bulan bercengkrama ngobrol di kafe. Nah, mungkin kalau kita potong saja kalimat ini, misalnya kita menghilangkan kata al-qamar, lalu kita katakan ya tahaddatsu fil maqha, ya, ngobrol di kafe. Nah, itu kalimat tersebut masih logis. Tinggal lagi siapa yang ngobrol di kafe itu, yang bercengkrama di kafe itu. Ternyata pada kalimat ini menggunakan kata al-qamar, ya, yang artinya adalah bulan. Maka kalau kita ambil kalimat tersebut, ya, al-qamaru yatahaddatsu fil maqha, bulan bercengkrama, bulan ngobrol-ngobrol di kafe, maka hal yang demikian rasanya tidak mungkin terjadi, ya. Maka sangat memungkinkan kata al-qamar itu bukanlah kata asli, bukanlah kata yang sebenarnya, ya. Dia merupakan proses dari adanya tasbih sebelumnya, ya. Tasbihnya apa kalau begitu? Nah, maka diungkapkan misalnya al-mar'atu, ya, al-jamilatu kal qamari, ya, kal qamari. Nah, ya. Jadi asal keberadaan al-qamar nih adanya di sini nih, ya. Asal keberadaan al-qamar tuh muncul-munculnya nih dari tasbih yang seperti ini. Al-mar'atu al-jamilatu kal qamari, wanita yang cantik itu bagaikan bulan, ya. Ini kan buku balaghah nih ya, buku balaghah kan dikirim atau dibuat pada masa lampau, ya. Jadi orang masih melihat bulan masih begitu indahnya, lalu untuk mempersamakannya dengan wanita yang cantik disamakanlah dengan bulan begitu, ya. Nah, kalau sekarang sih orang udah ogah disamain mukanya dengan bulan, ya kan? Karena udah tahu kalau bulan itu ya bergunung-gunung, berlubang-lubang dan lain sebagainya, ya gitu.
Nah, para Bapak Ibu sekalian, asal daripada al-qamar itu adalah al-mar'atu al-jamilatu kal-qamari, ya. Wanita yang cantik bagaikan bulan. Nah, sekarang kata al-qamar yang ada pada tasbih tersebut dijadikan sebagai kata pokok pada susunan kalimat di atas, yaitu al-qamaru yatahaddatsu fil maqha. Bulan bercengkrama di kafe. Nah, kalau kita tanya bulan itu siapa kalau begitu? Nah, bulan itu tidak ada lain adalah ya perempuan yang cantik itu. Nah, kalau seandainya kita ingin memperpanjang asal kalimat ini para Bapak Ibu sekalian nih, ya, kalau kita ingin melengkapinya misalnya dengan asal tasbihnya gitu, ya. Nah, maka di sini akan muncul sebenarnya nih ya kalimat ini dulu nih mestinya nih ya. Nah, asalnya begini nih ya. Al-mar'atu al-jamilatu kal qamar yatahaddatsu fil maqha. Perempuan cantik yang bagaikan bulan bercengkrama di kafe. Tapi kalau kalimatnya seperti ini nggak mengandung nilai sastra, ya, nggak mengandung nilai sastra. Ini sih kalimat hakiki, ya. Kalimat hakiki itu artinya ya apa adanya seperti itu. Wanita yang cantik bagaikan bulan, ya, bercengkrama di kafe. Berarti ini kalimat yang ya hakiki apa adanya. Nah, kalimat ini supaya menjadi sastra, ya, mengandung sastra, mengandung majaz. Nah, ini ya yang di sini ini ya, yaitu al-qamaru yatahaddatu fil maqha dengan menghilangkan musyabbah bih, menghilangkan musyabbah. Jadi al-mar'atu itu adalah musyabbah, al-qamari ada tasbih al-qamarinya itu namanya musyabbah bih. Nah, yang diambil adalah musyabbah bihnya, yaitu kata qamarnya. Maka dibuatlah susunan kalimat al-qamaru yatahaddatu fil maqha. Dengan kata lain kalau begitu yang tertulis adalah al-qamar, tapi sesungguhnya yang dimaksud itu adalah al-mar'atu al-jamilatu gitu ya. Yang dimaksud adalah al-mar'atu al-jamilatu yaitu perempuan yang cantik. Hanya tertulis di dalam kalimat tersebut, susunan kalimat tersebut dengan menggunakan kata al-qamar ya, yaitu yang merupakan musyabbah bih dari hasil proses penyamaan antara wanita yang cantik dengan bulan gitu ya. Nah, sekarang dianalisa bulan pada contoh nomor 2 tidak dimaksudkan kecuali wanita ya yang tertulis bulan atau qamar, namun yang dimaksudkan adalah wanita yaitu al-mar'ah jamilah tadi itu. Alasannya apa? Karena ada kata bercengkrama ya, ya tahaddatsu tadi itu. Maka kata bercengkrama disebut qarinah ya, disebut qarinah. Apa yang dimaksud dengan qarinah? Yaitu kata yang menghalangi suatu kata lain dari arti yang sebenarnya ya. Dalam hal ini adalah kata bercengkrama ya. Kata bercengkrama itu menjadi qarinah. Kata bercengkrama menghalangi kata bulan dari arti yang sebenarnya, yaitu bulan yang kita kenal menjadi arti lain, yaitu wanita. Nih, para Bapak Ibu sekalian, ya, di sini ada kata al-qamar, ya, tapi juga di depannya ada kata yatahaddatsu, ya. Nah, kata yatahaddatsu dalam ilmu balaghah dinamakan dengan qarinah, ya. Kata ini menghalangi kata al-qamar diartikan bulan, ya. Kenapa? Kalau diartikan bulan dihubungkan dengan ya tahaddatsu pasti nggak nyambung, ya.
bulan bercengkrama. Kan nggak mungkin ada bulan bercengkrama. Bulan ngobrol, ya kan? Nggak mungkin itu bulan ngobrol. Nah, kata yatahaddatsu itu dinyatakan sebagai qarinah yang menghalangi kata komar untuk diartikan kepada arti yang lain. Komar yang artinya asalnya bulan harus diartikan kepada almar'atu, yaitu perempuan. Yang pada dasarnya memang ini merupakan hasil proses tasbih awal sebelum dicetaknya atau dibuatnya kalimat al-qamaru yatahaddatsu fil maqha. Gitu ya. Itu. Yang kedua, karena ada hubungan kesamaan antara bulan ya yang tertulis dengan kata wanita yang dimaksud ya. Hubungan kesamaan itu disebut alaqah ya. Hubungan kesamaan antara bulan dan wanita adalah sama-sama memiliki unsur cantik atau unsur indah. Nah, di sini nih para Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melengkapinya nih ya, maka kita akan bisa menyusun kalimatnya untuk mencari titik temu di mana persamaan antara al-mar'ah dengan al-qamar ya. Nah, kita bikinlah ya titik temunya, misalnya fil jamalati ya. Fil jamalati. Kata fil jamalati ini ya menjadi ya menjadi titik temu antara al-mar'ah dan al-qamar ya, sama-sama memiliki keindahan ya. Al-jamalah tuh kecantikan, keindahan ya. Kalau ada kita melihat wanita yang cantik, baik laki maupun perempuan juga akan terpesona gitu ya, ada wanita cantik. Melihat bulan ya di tanggal 15 ya, bulan purnama ya, dengan cuaca yang sepoi-sepoi anginnya ya, cuacanya cerah begitu, bulannya nampak besar ya. Nah, pada saat itu kita bisa mengatakan ya bahwa alam pada waktu itu nampak cantik ya, nampak cerah. Muncul bulan dengan warnanya yang kemerah-merahan begitu, kekuning-kuningan. Nah, disitulah nampak kecantikannya. Dan, jadi kalau begitu antara wanita yang cantik dengan bulan itu ada titik temunya, yaitu dalam sama-sama cantiknya, sama-sama indahnya. Nah, titik temu antara bulan dan wanita di dalam kata indah, di dalam kata cantik itu ya yang disebut dalam ilmu majaz ya atau isti'arah disebut sebagai alaqah ya. Kalau kita belajarnya di bab tasbih ya, itu namanya wajhus syabah ya. Jadi titik persamaan, asyabah itu persamaan, titik persamaan antara al-mar'ah dan al-qamar, titik temu persamaannya adanya di mana? Oh, dalam segi cantiknya atau dalam segi indahnya. Maka kalau antara al-mar'ah dan al-qamar memiliki sama-sama indah, dia boleh dibikin persamaan, yaitu dibikin tasbih. Nah, muncullah tasbih yang tadi sudah kita buat, yaitu al-mar'ah al-jamilah kal-qamar. Wanita yang cantik bagaikan bulan. Kenapa kok disamakan wanita cantik dengan bulan? Karena keduanya memiliki sama-sama keindahan yang apabila dipertemukan ya persamaan tersebut akan sama ya, ketemu gitu. Maka disebutlah dengan alaqah. Alaqah itu hubungan jadinya ya. Nah, karena memiliki alaqah ya antara al-mar'ah dan al-qamar, nah itu maka bisa dibikin kalimat majaz seperti itu ya. Nah, yang kedua tadi katanya karena ada hubungan kesamaan antara bulan yang tertulis dengan kata wanita yang dimaksud. Hubungan kesamaan ini disebut dengan alaqah. Hubungan kesamaan antara wanita dan antara bulan dan wanita adalah sama-sama memiliki unsur cantik atau unsur indah. Dengan demikian, sebuah kata dapat dipastikan majazi apabila mengandung 3 unsur ya. Dalam kalimat ini al-qamar yatahaddatsu fil maqha ya. Yang pertama bukan digunakan pada tempat yang seharusnya. Dalam contoh ini adalah bulan ya. Artinya kalau begitu
bulan pada dalam contoh kalimat ini itu tidak bisa diartikan bulan beneran gitu. Al-qamaru kan artinya bulan, nggak bisa diartikan bulan. Ya, tapi harus diartikan kepada kata yang lain yang merupakan hasil dari proses tasbih, yaitu al-mar'ah al-jamilah. Kemudian memiliki alaqah, yaitu hubungan titik temu antara musyabah dan musyabah bih, antara qamar dengan al-mar'ah itu titik temunya di mana? Ya. Oh, ternyata ada pada keindahannya atau pada kecantikannya. Yang ketiga memiliki korinah, ya. Dalam arti ya ada kalimat yang mengalihkan, ya, ada kalimat yang mengalihkan atau mencegah, dimaknainya satu kata, ya, satu kata kepada kata yang lain, ya, atau satu arti kepada arti yang lain. Kata qamar harusnya artinya bulan, tapi ya tidak mungkin menjadi arti bulan disebabkan di situ ada kata-kata ya tahaddatsu atau ada kata-kata fil maqham. Ya, bulan bercengkrama tidak mungkin. Ya, secara logis ya bulan tidak dijadikan oleh Allah untuk berbicara ya. Ya walaupun mungkin kalau secara sufi kali semua benda itu berzikir kepada Allah bisa-bisa saja, tapi yang logisnya kita nggak pernah melihat bulan bercengkrama. Demikian juga warung kopi itu menjadikan karina yang menghalangi bulan untuk diartikan sebagai atau ya diartikan qamar diartikan sebagai bulan karena tidak mungkin ada bulan nongkrong bercengkrama di warung kopi. Ya, bulan yang sesungguhnya segede apa itu? Ya, kalau seandainya bulan yang sebenarnya nongkrong di warung kopinya segede apa lagi kalau begitu? Ya, kan tidak mungkin. Warung kopi segede bulan, yang datang bulan, ya kagak muat kalau begitu, ya kan? Kita saja sebagai manusia masuk ke warung kopi, tentu warung kopi tersebut harus, ya, mungkin paling tidak 10 kali besar daripada tubuh kita ini. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk, ngobrol di sana, tidak sendiri, ya kan? Bersama teman-teman yang lain. Nah, karena itu, kata bercengkrama, kata warung kopi, itu menjadikan sebagai korinah yang mengalihkan kata qamar, harus diartikan makna yang lain. Ya, gitu. Baik, itu ya contoh yang kedua tuh. Kemudian singa, ya, ya kita lihat dulu. Ini, ya. Ya, dikopikan kayak gini maksudnya biar kelihatan lagi gitu karena bukunya kan beda-beda kita. Oke. Al-asadu yaktubu alal mimbar. Ya, singa pada contoh nomor 3 tidak dimaksudkan kecuali khatib. Ya. Oh, kalau begitu kemungkinan besarnya sebelum ini ada tasbih. Ya, misalnya al-khatibu ya, al-asadi ya, bisyaja'ati. Biasanya seperti ini. Ya. Al-khatibu kal asadi bisyaja'ati. Ya. Nah, kata al-asad berarti ya itu bukanlah kalimat yang tiba-tiba muncul ya, tapi dia merupakan proses persamaan dulu ya, disamakan antara al-khatib dengan al-asad ya. Di dalam tasbih khatib menjadi musyabbah, al-asad menjadi musyabbah bih, fi syaja'ah itu namanya wajhus syabah yang nanti dalam bab ini kita katakan sebagai ya alaqah namanya ya. Dengan kata lain, inilah
sumber asli daripada kata al-asad gitu. Sebelum dibentuknya kalimat al-asadu yaktubu ala mimbar, terbentuk dulu susunan al-khatibu ya, al-khatibu kal asadi fi syajaati ya. Al-khatibu kal asadi fi syajaati. Nah, maka kalau begitu ya dijelaskan sehingga pada contoh nomor 3 tidak dimaksudkan kecuali khatib, penceramah ya, yang tertulis singa yaitu al-asad nih ya, al-asad yaktubu. Namun yang dimaksud adalah khatib yaitu penceramah ya. Alasannya apa? Ya, karena ada kata berpidato, maka kata berpidato disebut qarina. Ya, qarina adalah kata yang menghalangi suatu kata lain dari arti sebenarnya. Dalam hal ini kata berpidato ya menghalangi kata singa, ya kata al-asad dari arti yang sebenarnya yaitu singa. Kata al-asad tidak boleh diartikan singa ya sebagaimana yang kita kenal, menjadi arti lain yaitu khatib yaitu penceramah ya, kan bahasanya singa mimbar tuh ya dalam bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang pandai berceramah dan kemudian ceramahnya itu bisa membangkitkan, bisa menggetarkan para pendengar gitu. Nah, mereka itu dinamakan dengan singa mimbar katanya begitu ya. Yang kedua, karena ada hubungan kesamaan antara singa yang tertulis dengan khatib yang dimaksud. Hubungan kesamaan ini disebut dengan alaqah ya. Hubungan kesamaan antara singa dan khatib adalah sama-sama memiliki sifat berani. Ini yang kita bikin tadi di atas. Al-khatib kal asadi fi syajaati ya. Khatib penceramah bagaikan singa dalam segi beraninya. Nah, fi syajaah ya, ini merupakan kalau kita belajar tasbih namanya disebut dengan wajhus syabah. Tapi kalau kita udah belajar sampai ke majaz, ya majaz lugawi dalam hal ini disebut dengan alaqah namanya. Dengan demikian, ya, sebuah kata dapat dipastikan majazi, ya, dapat diartikan mengandung majaz, ya, apabila memiliki 3 unsur. Ini diulang-ulang nih, ya, biar gampang gitu, biar bisa nginget benar-benar nyangkut di otak begitu, ya. Yang pertama, alasannya adalah bukan digunakan pada tempat yang seharusnya. Ya, dalam contoh ini adalah kata singa. Al-asad. Al-asad yang artinya singa itu tidak bisa diartikan apa adanya. Yang kedua, memiliki alaqah. Ya, memiliki hubungan antara kalimat yang tertulis dengan kalimat yang dimaksud. Yang tertulis adalah singa, yang dimaksud adalah khatib atau penceramah. Ada nggak hubungan antara singa dengan penceramah tadi? Oh, ternyata ada. Dalam segi apa? Sama-sama berani, ya. Nah, ketika sudah ada hubungannya sedemikian, maka kalau begitu disebutlah adanya alaqah antara singa dengan penceramah, antara musyabbah dengan musyabbah bih, ya. Lalu kemudian ada qarinah, ya, yaitu kata yang menghalangi kata al-asad ya untuk diartikan menjadi kata yang lain. Kata al-asad tidak boleh diartikan singa, tapi harus diartikan berpidato. Kata apa yang harus dan yang bisa mengalihkan itu? Yaitu kata yaktubu, ya, kata berpidato. Karena tidak mungkin singa berpidato di atas mimbar apabila singa tersebut emang benar-benaran singa begitu, ya. Coba jajalin kalau kita di satu majelis gitu, di masjid, di musola, di tempat apa, ya mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh singa begitu ya kan. Ini pendengarnya yang ada di depan itu mungkin bukan semangat untuk mendengarkannya ya. Mungkin Baru, semangat untuk Kabur. kabur. Untuk kabur ya kan. Manakala nih singa lompat aja dari mimbar,
Ya, wah udah pengunjung paling depan itu kena berarti kalau begitu ya kan. Nah ini kan berarti kalau gitu tidak mungkin ya singa berpidato. Maka kata berpidato itu menjadi qarina supaya atau mengalihkan kata al-asad yang artinya singa kepada arti penceramah ya, yaitu al-khatib gitu ya. Nah, ini ya yang kita sebut sebagai ya majaz lugawi namanya demikian ini. Ya, baik. Contoh berikutnya adalah nih ya. Tasabaqal barqu fisyari ya. Tasabaqal barqu fisyari. Kilat berlomba-lomba di jalan ya. Nah, kalau arti begitu tuh arti asalnya. Tasabaqa berlomba-lomba, al-barku ya, kilat fisyari di jalan raya ya. Kalimat ini ya tidak tidak tiba-tiba muncul seperti ini ya. Tidak muncul tiba-tiba ya ada al-barku begitu ya. Dari mana munculnya kalimat ini? Tidak ada lain, awalnya ada persamaan ya. Jadi as-sayyaratu ya kal barqi ya fis sur'ati misalnya ya. As-sayyaratu kal barqi fis sur'ati ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kalimat ini kita mengenal al-barqinya ya dari sini. Ya. Jadi kalimat tasabaqal barku, barkunya itu diambil dari proses tasbih dahulu, yaitu as-sayyaratu kal barqi fis sur'ati. Mobil ya bagaikan kilat di dalam cepatnya. Dan kita mungkin kalau dalam satu kasus di mana kita misalnya ada di tengah jalan gitu, wah, kemudian ada beberapa mobil berjalan dengan kecepatan yang sangat luar biasa begitu ya. Nah, mungkin kita mengungkapkannya, mobil kayak kilat jalannya, tuh ya kan? Mobil kayak kilat jalannya. Nah, di situ berarti kita sudah menyamakan mobil dengan kilat. Kenapa kok kilat? Ya karena mungkin menurut kita sambaran kilat itu adalah termasuk yang memiliki daya cepat yang sangat luar biasa begitu. Mobil yang ngebut-ngebut di tengah jalan, nah itu juga mempunyai kecepatan yang sangat tinggi juga. Nah, maka kalau begitu disamakanlah antara mobil yang ngebut ya dengan kilat yang menyambar kira-kira begitu ya. Maka muncul kata al-barqi pada proses tasbih. Maka kalimat tasbih ini yang di dalamnya ada kata al-barqi diambil sebagai pokok kalimat pada kata tasabaqal barqu fisyari ya, berlomba-lomba kilat ya di jalan raya. Nah, kalau begitu sekarang keterangannya kilat pada contoh nomor 4 tidak dimaksudkan kecuali kendaraan, yaitu mobil misalnya. Yang tertulis kilat ya, yaitu al-barqu. Namun yang dimaksud adalah kendaraan ya atau mobil. Alasannya apa? Karena ada kata jalan raya ya. Maka kata jalan raya disebut qarinah ya. Qarinah adalah kata yang menghalangi suatu kata lain dari arti yang sebenarnya.
Dalam hal ini kata jalan raya, ya. Jalan raya menghalangi kata kilat dari arti yang sebenarnya, yaitu kilat yang kita kenal, menjadi arti lain, yaitu kendaraan, ya. Jadi kata jalan raya nih, ya, di sini katanya jalan raya fi syari'i, ini menjadi qarina. Kalau kita mungkin mengatakannya sebagai pengalih yang mengalihkan kata al-barqu untuk diartikan apa adanya, ya. Al-barqu menurut arti kamus yaitu kilat. Tapi ketika fisyari muncul pada susunan kalimat tasabaqal barqu fisyari, itu tidak mungkin al-barqu diartikan kilat karena di situ ada penghalang, ya, ada penghalang yang mengartikan al-barqu sebagai kilat, tapi diartikan kepada yang lain. Dari arti al-barqu sebagai kilat diartikan kepada kendaraan, ya, dalam hal ini mungkin mobil. Gitu, ya. Nah, berikutnya, karena ada hubungan kesamaan antara kata kilat yang tertulis dengan kata kendaraan yang dimaksud, ya. Hubungan kesamaan ini disebut alaqah, ya. Sekali lagi, alaqah itu ingin mencari titik temu dalam susunan kata, walaupun titik temu itu sangat kecil sekali, ya. Yang penting ada kesamaan antara dua kata yang berbeda namun memiliki satu kesamaan yang sama persis. Walaupun kecil, walaupun yang lainnya, ya, yang lebih hebatnya itu tidak ada persamaan sama sekali, ya. Kalau kita belajar tasbih itu para Bapak Ibu, biasanya yang dimunculkan al-ardu kal kurati. Ya, bumi, bagi orang yang belum pernah bumi, bertanya, bumi itu seperti apa? Nah, kita jawab, al-ardu kal kurati fil istidarah. Bumi bagaikan bola dalam segi bulatnya, ya. Nah, kata itu tuh cuma sekedar ingin mencari titik temu antara bumi dan bola dari segi bulatnya, padahal bulatnya saja juga tidak sama, ya. Bulatnya bumi dengan bulatnya bola itu sudah tidak sama, apalagi kalau dilihat besarnya bumi dengan besarnya bola, udah jauh, ya. Isi bumi, isi perut bumi dengan isi dalam bola, kosong tuh yang namanya bola, nggak ada apa-apanya, ya. Bahkan kalau bolanya bocor kan anginnya juga keluar dari dalam bola, ya. Jadi yang ada di dalam bola itu cuma angin doang kalau begitu, ya kan. Bocorin bolanya atau kempesin bolanya, ya udah anginnya hilang. Sementara di dalam perut bumi, wow, nggak terhitung. Kita sulit untuk menghitungnya apa aja tuh yang ada di dalam bumi itu. Namun secara global kira-kira orang mempercayai kalau bumi itu bulat, bola juga adalah bulat. Cuma itu aja deh tuh, ya, samanya bumi dengan bola sama-sama bulat. Samanya mobil dengan kilat sama-sama cepat, ya. Nah, banyak nggak perbedaan yang lain? Banyak banget, ya. Kalau mobil bisa kita kendarai, semakin mahal mobil, semakin nyaman kita di situ, ya. Siapa yang berani ngendarain kilat? Ya, hangus badannya, ya kan? Karena kilat itu kan hasil pertemuan antara ion negatif yang ada di langit, ya, dengan ion positif, sehingga yang muncul adalah kilatan api tersebut, ya. Kalau seandainya kilatan api tersebut bermuatan listrik yang sangat tinggi, wah, semakin tinggi muatan listriknya, semakin tinggi tegangannya, semakin tidak mungkin kita berhadapan dengan kilat tadi. Tapi mobil, ya, semakin tinggi harganya, itu semakin hebat prestise si pemiliknya, begitu, ya. Nah, itu perbedaannya sangat jauh antara mobil dengan kilat. Tetapi ketika kilat menyambar, dia punya kecepatan. Ketika mobil ini menuju berangkat atau berjalan, mobil itu juga punya kecepatan. Maka antara kilat dengan mobil,
kendaraan itu memiliki sama-sama cepat. Nah, sama-sama cepat inilah walaupun sedikit, walaupun kecil dinamakan dengan alaqah. Jika di dalam suatu kalimat ada dua kata yang bisa dihubungkan dalam satu sisi, dalam satu sifat walaupun kecil, maka dia memiliki alaqah, ya. Nah, alaqah ini yang menghubungkan dua kata tersebut. Dengan demikian, sebuah kata dapat dipastikan majazi apabila memiliki 3 unsur, ya. Ini diulang lagi nih. Yang pertama, bukan digunakan pada tempat yang seharusnya. Dalam contoh ini adalah kata kilat, ya. Kata albarku tidak bisa diartikan kilat, ya, karena secara kamus begitu kalau kita baca maka albarku artinya kilat. Dalam hal ini tasabaqal barqu fisyari itu tidak mungkin mengartikan kata albarqu dengan kilat, tapi harus diartikan arti yang lain, dalam hal ini kendaraan. Yang kedua, memiliki alaqah, hubungan sifat yang terkecil pokoknya, yang penting memiliki kesamaan. Dalam hal cepatnya, ya, antara mobil dan kilat, nah itu sangat memungkinkan, ya, dipertemukan tuh. Lalu kemudian memiliki korinah, ya, yaitu kata fisyari atau jalan raya. Kata jalan raya itu mengalihkan arti albarku yang seharusnya, ya, kilat harus diartikan kepada arti yang lain yang dimaksud, ya, dalam hal ini adalah mobil atau kendaraan, ya. Nah, itu korinah namanya kalau begitu. Baik. Berikutnya adalah tabassamal barqu fis sama, ya. Tabassamal barqu fis sama. Di sini tabassama artinya tersenyum. Al-barqu kilat, ya, fis sama di langit. Tersenyum pada contoh nomor 5 tidak dimaksudkan kecuali berkilau. Nah, berkilau itu bahasa Arabnya adalah al-lam'u, ya. Yang tertulis tersenyum, namun yang dimaksud adalah berkilau. Nah, jadi kalau begitu, tabassama itu muncul dari kasus tasbih terlebih dahulu. Yaitu apa? Al-lam'u katabassumi fiddiyai, ya. Al-lam'u berkilauan sama seperti tersenyum di dalam segi terangnya, segi cerahnya, ya. Ya, dalam hal ini kata lama'a sama dengan kata tabassama, ya. Nah, kalau seandainya ada kata talam ma'a atau lami albarku fis sama, ini kalimatnya adalah hakiki, benar-benar nih, ya, kilat, ya, berkilauan, ya, kilat berkilauan di atas langit, ya memang. Tetapi ketika kata lamia, ya, atau alamu diubah menjadi kata tabassama, ya, tersenyum, mungkin karena sama-sama memiliki sifat cerah antara yang tersenyum dengan yang berkilau. Nah, di situ berarti ada titik temu. Maka diambillah kata tabassama sebagai susunan kalimat utama. Nah, dengan demikian kata tabassama, ya, itu tidak dimaksudkan artinya tersenyum, ya, karena nggak mungkin albarku tersenyum, ya, kilat itu nggak mungkin tersenyum. Yang tertulis adalah tabassama yang artinya tersenyum, namun yang dimaksud adalah berkilau, ya, al-lam'u. Apa alasannya? Karena ada kata kilat, ya. Maka kata kilat disebut dengan qarinah, ya. Qarinah menghalangi satu kata lain dari arti yang sebenarnya. Dalam hal ini kata kilat menghalangi kata tersenyum, ya, dari arti yang sebenarnya yaitu tersenyum yang kita kenal menjadi arti lain yaitu berkilau, ya. Jadi tabassamal barku jangan diartikan tersenyum, tapi artinya adalah berkilau, gitu ya. Berikutnya karena ada hubungan kesamaan antara tersenyum yang tertulis dengan kata berkilau. Yang dimaksud, ya, hubungan kesamaan ini disebut dengan alaqah. Hubungan kesamaan antara tersenyum dan berkilau, ya, itu memiliki sifat yang sama, yaitu, ya, misalnya berkilau di sini
atau cerah, ya, atau apa sajalah. Yang penting antara berkilau dengan tersenyum itu dianggap memiliki sifat-sifat indah, sifat-sifat terang dan lain sebagainya. Dengan demikian, ya, sebuah kata dapat dipastikan majazi apabila memiliki 3 unsur, ya. Bukan digunakan pada tempat yang sebenarnya. Dalam contoh ini adalah tersenyum, yaitu kata tabasama. Kata tabasama berarti tidak boleh diartikan tersenyum, ya. Itu harus diartikan yang lain, ya. Lalu memiliki alaqah, memiliki persamaan antara kata tabasama dengan kata lamia, yaitu sama-sama cerah, sama-sama indah. Terus ada qarinah. Ya, qarinahnya adalah albarku. Ya, albarku yaitu kilat. Tidak mungkin kata tabassama diartikan tersenyum, ya, apabila dihubungkan dengan kata albarku. Nah, yang benar apabila kalimat tersebut dihubungkan dengan albarku, maka harus diartikan kata tabasama dengan kata yang pas dengan kata albarku, ya. Albarku itu kilat. Nah, untuk kilat kira-kira yang pas adalah berkilau gitu misalnya, ya. Demikianlah sekilas penjelasan tentang majaz, ya. Untuk memantapkan pengertian tentang majaz, berikut ini ada contoh-contoh untuk latihan, ya, nanti di bawah. Pak Aris, saya kira ini aja kali, ya. Nanti kita masuk ke latihan minggu depan berikutnya, ya, supaya kita lebih bisa mendalami. Ya, pelajarannya mungkin karena pelajarannya susah, saya kira nggak usah banyak-banyak lah. Kadang-kadang nahu kita aja masih belepetan, ya kan. Betul, Ditambah Ustaz. belajar balaghah lagi. Jadi Nggak apa-apa ya Ustaz, sekali dua kali sedikit kita ulang biar kita terus mantap gitu belajarnya. Nah, ya, Pak Aris, silakan. Kali atau ada yang bertanya dulu dari antara ini? Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang mempertanyakan atau ada yang nggak paham dari kajian kita malam ini, bisa ditanyakan ke Ustaz kita, Ustaz Hilmi. Pak Syakur, ada yang mau ditanyakan, Pak? Insya Allah cukup, Ustaz. Belajar majasnya. Ya. Lagi dinalar dulu nih pelan-pelan. Iya, iya. Oke, nanti kalau nggak ini di via WA juga bisa kali ya. Mungkin hari Iya, ini Ustaz. belum ketemu kali modal buat tanya. Nah, nanti kalau udah ketemu dipersilakan untuk ditanya di WA. Ya, mudah-mudahan cepat atau lambat, mudah-mudahan bisa dijawab begitu. Kalau tidak ada, ditutup aja ya, Pak Aris ya. Oh ya, langsung aja Ustaz, dipimpin doanya. Kalau gitu, terima kasih Pak Aris dan Bunda Kinanah yang menjadi prakarsa dan promotor acara kita pada malam hari ini, dan seterusnya insya Allah ya. Mudah-mudahan selalu dilingkapi dan dilingkupi keberkahan dalam hidup, bermanfaat bagi banyak orang. Yang Rasul katakan khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Manusia yang paling baik adalah manusia yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Mudah-mudahan semua kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat pada minggu yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf ya, manakala di sana sini terdapat banyak kesalahan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekaligus kita tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon pamit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ya, Ustaz. sama-sama. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu, insya Allah sampai ketemu lagi minggu depan ya, Pak Aris. Iya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sudahin dulu kajian kita malam ini ya, Bunda Kinan ya. Saya berharap semua teman-teman nih, Bapak-bapak, Ibu semua bisa istiqomah untuk ikut kajian balaghah kita yang insya Allah rutin nanti kita adakan tiap minggu Jumat malam ya.
mudah-mudahan semuanya istiqomah dan kita nuntut ilmu untuk mendapatkan ridho Allah ya. Saya rasa itu aja. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya Bu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Baik. istiqomah semua ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. warahmatullahi Mohon izin saya Baik, tutup silakan, ya, Pak silakan. Aris. Ya, baik, Bunda Kinan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.